Sikro bala kang tumingang acampo samya medali lir tatit wileting kodho Paman Setyaki Kim yo ana apa kowe Kartomarma ana apa kowe menyang negari Ndwarati wih ngerti yo Paman Setyaki aku bakal gempur negari Ndwarati ora bakal iso yen iso langkah ana Setyaki. Keren banget gak sih, Van? Keren banget, Kak. Langsung kita mulai aja gak sih? Hai Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Oh ya, Van, kita kan di sini udah pakai baju yang agak beda gak sih? Iya. Sama biasanya. Iya benar udah beda. Sekarang pakai kebaya dan Ivan pakai batik juga. Tamu kita udah pakai kebaya. Iya, cantik banget ya, Kak ya. Iya. Namun sebelum kita menyapa tamu kita dulu, menurut Ivan sendiri kebudayaan di Indonesia seiring berjalannya waktu makin luntur gak sih? Iya, Kak, betul banget. Kalau menurut aku kebudayaan yang ada di Indonesia itu udah mulai luntur. Karena kan semakin berkembangnya zaman juga ya, Kak. Iya. Arus globalisasi juga. Iya, benar banget. Jadi banyak remaja-remaja zaman sekarang itu yang mengikuti tren-tren yang ada di luar negeri gitu. Ya nggak semuanya sih, tapi kebanyakan. Bener sih, dan kalau misalkan ada anak muda yang masih melestarikan budaya tuh dipuji banget ya. Iya, jadi kita ngerasa bangga banget. Apalagi kan ini seangkatan kita nih, seumuran kita bener gitu. Banget. Gimana kalau kita langsung sambut teman kita aja? Langsung aja sambut. Selamat datang Amanda Mutiara. Halo. Halo Amanda. Natali, halo. Mungkin Amanda bisa nyapa Sobat Semanti. Hai Sobat Semanti, jadi sebelumnya kenalin nih, nama aku Amanda Mutiara Kusuma Dewi atau bisa dipanggil juga Amanda atau Muti. Tapi biasanya kalau Sobat Semanti sendiri itu manggilnya Muti ya? Muti, iya. Lebih kenal dengan sebutan Muti. Muti, iya. Muti sendiri apa kabar? Baik Senang banget. nggak diundang di Semanti Podcast? Waduh, seneng banget. Pertama kali loh. Pertama kali banget Pertama nggak kali sih? banget, ya. Menurut Muti yang berkesan ketika masuk ke ruang podcast ini apa? Ruangannya juga kayak wah keren banget nih. Yang berkesan ruangannya ya, Kak ya? Ruangannya. Ini yang mendekor ini. Iya, salut banget buat yang dekor ruang ini ya. Oh iya, Muti sendiri kelas berapa sih? Aku kelas 11 C2 nih. Sekelas sama Ivan. Iya, sekelas sama aku. Anak-anak ekonomi. Ekonomi. Iya. Iya, bener. PS banget IPS. gitu gak sih, Kak? Iya, bener banget sih. Oh iya, Van. Iya. Kita awal-awal mau membahas tentang enaknya apa sih? Enaknya apa nih, Kak? Mungkin kita tanya ke Mutia dulu iya. hobinya. Iya. Hobinya hobi. Muti itu apa sih? Jadi hobi aku itu main wayang. Sesuai di awal tadi. Iya, sesuai yang di awal tadi. Terus sama suka sedikit-dikit nyanyi langgam Jawa lah. Nyinden. Wow, Keren banget sih. Iya. Muti sendiri kalau boleh tahu berapa bersaudara? Aku 2. Aku anak kedua. Ya. Kedua. Dan yang pertama itu juga anak seni atau Iya, gimana? anak seni. Anak seni juga. Anak DKV ya? ya. Mungkin dari keluarga atau gimana gitu gak sih, Iya. Van? Mungkin ada dari keturunan, mungkin dari bapak apa keluarga dari ibu yang bakatnya nurun ke kamu gitu. Kalau dari bapak sih nggak ada, cuma kalau dari ibu, dulu ibuku itu waktu muda suka banget nari. Terus mbah buyutku itu yang perempuan
itu dalang. Oh, dalang. Pantesan gitu ya Kak ya. Tapi udah Mbak Buya tuh udah agak Iya, lama nggak sih jaraknya tuh udah jauh. Tapi Jauh masih nular ke Muti ya. Iya. Meskipun jauh tapi apa namanya? Mesti Mbak Buya juga bangga gitu gak sih Kak? Iya, Ke Muti, karena tentunya bisa nggak sih? Bangga banget. melestarikan kebudayaan. Budaya. Dan itu Mbak Buya perempuan. Perempuan. Keren Iya. sih. Keren. Dan Muti sendiri kan ibunya kan penari ya. Penari, Muti bisa iya. nari? Kayaknya nggak bisa sih. Cuma ya tahulah dikit-dikit. Tapi teman-teman Sobat Semanti, Muti sendiri adalah ketua dari ekstrakurikuler OASE. Wah, iya. Mungkin yang belum tahu OASE, Muti bisa Jelasin. jelasin Iya. gitu. Jadi OASE itu organisasi anak seni Semanti lah. Jadi isinya tuh kayak ada seni drama, terus kemudian seni tari, seni sastra itu ada di OASE. Jadi kayak ya Kalau Muti sendiri ambil seni apa? aku sih Teater nggak teater sih? drama. Sesuai dengan Iya, sesuai passion gak sih? passionnya Kan ya. wayang ya. Iya, Terus juga betul Muti kan banget. pernah beberapa kali tampil ya Kak ya di Iya. acara yang ada di Semanti ini. Iya benar-benar. Dan keren banget. Muti sendiri kan dalang ya. Ya, Itu dari kecil atau gimana sih memulainya masuk ke dunia dalang tuh? sebelumnya sih waktu kelas 4 SD itu ya nggak sengaja buka HP terus buka YouTube dan tiba-tiba itu di beranda itu ada kayak apa sih lakon wayang lah, cerita wayang. Terus aku pencet lah, aku tonton tuh sampai habis 2 jaman lah aku tonton itu. 2 jaman Iya. ditonton. 2 jam ditonton berasa kayak nonton drakor ya. Bahkan drakor pun kalah ya Kak. Iya. Drakor kan ada sampai 3 jam, 4 Iya. jam. Dan dari situ Muti jadi suka gitu sama Iya, wayang. karena kayak wah unik banget ya ternyata dunia wayang tuh kayak ceritanya tuh bener-bener kayak kehidupan di kehidupan manusia Iya, yang iya. asli lah. Mm-mm. Ya itu sama. Waktu ngeliat itu ngerasa bosen nggak? Maksudnya kayak kan itu 2 jam ya kan Iya, lama kan? lama. Itu ngerasa kayak jenuh gitu ngelihat apa kayak semakin kesini semakin menarik gitu kayaknya. Kalau Kayak jenuh sih nggak ada ya, malah tambah seru sih. Iya, tambah seru terus tambah kayak wah tambah keren gitu maksudnya lihat kayak aku tuh bayangin aku bisa nggak ya dalang kayak gini. Ternyata- Berarti awal mulanya dari YouTube ya. Iya, gitu. Tapi kan udah ada basic dari Orang- Mbak Buyut iya, ya. Mbak Mbak Buyut. Buyut Iya. juga. Tapi emang basicnya keluarga itu seni atau kecuali ayah nggak sih? Iya, kecuali ayah Kakak? itu. Kakak itu DKV juga, anak DKV jurusan animasi. Jadi dia buat animasi-animasi gitu. Berarti emang jadi seni. emang Iya. Kalau Muti Semua ya? ini bisa gambar, bikin animasi gitu? Enggak sih, itu lebih ke kakak. Oh, lebih karena ke kakak. karena Mbak Buyutku yang cowok itu juga kebetulan dia suka ngelukis wayang sama ngebuat wayang. Oh, Berarti pantes Mbak ya. Buyut ini dua-duanya emang orang seni Iya, gitu seni ya? juga. Pembuat wayang, Pembuat wayang dan sama juga dalang. dalang. Iya. Keren banget sih. Banget sih. Terus Muti kan sekarang dalang. Ya. Itu udah ikut gimana ya? Udah tampil di beberapa tempat gitu gak sih? Iya, udah. Terjunnya emang udah lama ya kan? Udah lama juga. Dari kelas 4 itu mulai Di kelas diundang-undang, mulai tampil itu kelas berapa? Kalau kelas 4 tuh kan masih belajar dah, belajar ngafalin cerita, terus tokoh wayangnya. Tapi mulai dari kelas 5 SD itu udah mulai masuk sanggar jurusan pedalangan itu, jadi udah kayak Oh, berarti udah masuk. Itu dari kelas 6 ya? iya, Udah masuk sanggar. iya kelas 5 dong. Oh, kelas 5. Oh iya, kelas 6. Kelas 5. Terus kelas 6 baru kayak diundang-undang. Iya, Oh, benar oke, banget. oke. Berarti sekitar 6 1 2 3 1. 2. Dua. Iya, berarti sekitar 6 tahun gak sih? Iya. Iya. Udah lama Iya. banget ya Kak berarti Iya, ya. bener banget. Lumayan sih, terjunnya udah lama. Paling jauh diundang di mana? Di Surabaya. Surabaya. Iya. Oh iya di Surabaya. Kapan itu? Waktu tanggal 6 Oktober kemarin. 6 Oktober. Baru Iya, banget sih. Baru banget. Baru Aku banget. tahu kalau dia diundang. Iya sih, aku juga sebenarnya Iya, udah tahu ya sih. Kak ya. Iya. Bisa kayak tiba-tiba Muti dijemput ayahnya
buat ternyata diundang. Dan ternyata di Surabaya. Iya, di Surabaya. Gimana perasaannya waktu itu? Seneng banget karena penontonnya banyak banget, terus banyak yang antusias juga. Jadi merasa wah, Iya sih. Merasa yang kayak wah iya, keren banget, Seneng nih, kayak banget. gila, keren Iya, banget gitu. Iya. benar. Dan Muti ini kan dalang. Dalang itu kalau di daerah kita kan emang udah agak sedikit-sedikit iya. udah gak sih? Agak sedikit luntur. Iya, nggak sedikit benar, sih. Mungkin yang tahu dan yang tertarik itu mungkin orang-orang yang udah dewasa gitu ya Kak. Iya, ya. benar. Maksudnya kalau Yang- seumuran kita itu Kalau seumuran Gen Z itu Iya, biasanya kayak kurang minat Kurang- iya, gitu nggak sih? kurang- kurang minat, menarik terus, gitu kayak kurang Iya. menarik perhatian dari iya, Gen Z jarang gitu. Bener banget sih. gitu. Nah, terus perasaannya Muti kalau misalkan tahu orang-orang muda yang seumurannya kita Gen Z gini kayaknya pelein Muti mau tampil apa sih dalang nggak penting kayak gitu. Perasaannya Muti gimana? Sakit hati pasti ada lah, karena kayak emang wayang seaneh itu ya. Jadi kayak padahal wayang kulit itu salah satu budaya yang masih dilestarikan lah di Indonesia gitu. Jadi kayak kalau ngedengerin orang ngomong kayak apa sih dalang, apa sih wayang tuh kuno, itu kayak ya sakit hati lah. Sakit Juga hati Kak. sih. Aku juga sakit hati sih Iya, karena kan itu bener. kan termasuk bagian dari budaya kita kan. Iya, Jadi bener Tapi banget. justru malah dilupakan iya, sama justru Gen Z. malah kayak itu apa sih nyepelein. Padahal kan harusnya kita juga menjadi bagian gitu. Menjadi bagian buat ngelestariin budaya itu Iya. gitu. Iya benar-benar. Dan Muti sendiri ini kalau misalkan ada orang yang seperti itu kan sakit hati tadi udah yang paling utama gitu nggak sih? Iya. Tapi yang lebih utama lagi pastinya jadiin motivasi. Iya, bener banget. Dijadiin kayak semua hujatan, semua Iya. kritikan itu lebih dijadiin motivasi buat kedepannya lebih baik lagi gitu. Iya benar. Buat Iya, ngebuktiin bener. ya. Iya. Buat ngebuktiin kalau seorang dalang itu tuh luar biasa. Iya. Kebudayaan kita tuh luar biasa banget gitu. Bener banget. Dan di Semanti ini yang bisa dalang tuh sejauh ini baru Muti ya. Iya, yang bener-bener Kelihatan. namanya lagi naik banget Iya, gitu loh Kak. naik Karena dari Naik guru-guru pun Iya, juga malah suka gitu. Banyak Iya. banget yang suka gak sih? Iya. Mut? Dari Iya, guru-guru. banyak banget yang suka, banyak banget yang Excited juga, bangga juga gitu. Karena ya emang jarang banget. Iya, karena emang suatu kebanggaan sendirilah Iya, intinya. dalang, cewek, Nah iya, poin itu cewek. dalang, cewek lagi. Kalau dalang kan kita kan langsung kepikirannya ke cowok nih. Iya. Tapi Muti ini cewek. Dulu aja aku sempat kaget kalau ada yang bilang ternyata di Semanti itu ada yang bisa dalang loh, Iya. cewek lagi. Hah, siapa? Anak kelas 11 siapa? Aku nggak pernah tahu ternyata kamu. Iya. Nah, ini kan kita udah ngobrol banyak nih Iya. tentang dalang. Nah, kalau di dalang kan pasti ada kayak konspirasi nih gitu, konspirasi di dunia perwayangan. Iya. Nah itu bisa dijelasin gak sih konspirasinya apa aja gitu? Kalau konspirasi sih kayak misal dalang yang udah profesional, yang udah sepuh itu biasanya sebelum dalang dia kayak nyiapin sesajen ataupun Iya. doa-doa gitu. Ramal apa Kayak sih? ritual, ritual itu biar acaranya lancar, gitu. Kalau Muti sendiri ngelakuin ritual itu enggak? Kayaknya nggak dulu deh. Karena kan kalau masih remaja tuh masih kayak aduh, Masih takut. yang kayak ya udahlah ya kalau misalkan disuruh dalang ya udah sesuai Dalang aja. sama alurnya aja gitu, Iya, nggak usah bener ada banget. yang ritual Berarti gitu. yang ngelakuin ritual itu tuh yang sampai sekarang masih itu yang udah mulai Yang sudah profesional, yang sudah mungkin sepuh atau tua lah. Iya, Oh iya. iya. yang udah profesional Iya. ya. Pastinya bener udah banget. udah tahu menahu banget gitu loh Kak tentang dalang gitu. Oh iya, Muti dalang. Iya. Gimana sih ngafalin apa ya lakon? Iya. Kalau ngehafalin lakon sih mungkin kayak sering baca terus dipahami sendiri kayak gimana sih alurnya, nanti endingnya gimana, mungkin kayak gitu. Nanti kayak udah hafal sendiri lah ceritanya. Itu butuh waktu lama gak sih?
Tergantung ceritanya. Tapi kalau misalkan kan nggak mungkin ya Kak, kita otodidak gitu lihat hanya karena lihat aja atau dengerin aja itu langsung bisa langsung bisa dalang gitu kan, nggak mungkin kan. Itu pasti kan butuh proses yang lama banget. Nah kira-kira waktu awal Muti dalang itu berapa lama prosesnya? Mungkin ada yang berbulan-bulan sih. Contohnya apa? Iya. Satu aja. Contohnya waktu apa nih? Contoh cerita yang lama prosesnya. Yang ngafalinya atau memahami ceritanya itu lama gitu. Kayaknya contoh ya cerita-cerita yang benar-benar dalam banget. Misal tentang wahyu atau wahyu itu kalau di Indonesia kan kayaknya anugerah. Iya, anugerah sih. Iya. Benar-benar. Itu mungkin agak lama ya karena benar-benar harus memahami sedetail itu. Iya, karena kan wahyu gitu ya kan namanya ya. Dan Karena harus mendalami peran ya. Iya. Harus banget. Iya. Harus banget. Karena sakral itu termasuk sakral nggak sih? Sakral dong, Sakral pakem. banget ya. Kalau Jawa pakem. Iya, pakem. Dan Muti di dalang itu pasti kayak belajar beberapa watak gitu ya. Iya, beberapa Mungkin ketawanya yang jahat itu gimana, terus suara-suaranya, Iya, cewek, bener cowok banget. gitu. Kalau dari Muti sendiri itu basicnya lebih ke cowok atau cewek? Banyak orang yang ngomong kalau aku itu lebih lepasnya ke cowok. Jadi kayak Buto atau mungkin tokoh-tokoh jahat kayak gitu sih. Tapi emang suaranya suaranya ngebas ya Kak. Dari ini aja loh udah kelihatan banget kalau ngebas banget. Dan tadi di awal kan juga laki ya? Iya. Laki. Mungkin bisa dicontohin. Iya, dicontohin beberapa suara laki gitu. Iya. Jadi misal kalau laki-laki itu kan ada Buto, mungkin ada cowok yang bijaksana, ada juga ada yang cowok yang lucu. Iya. Istilahnya komedi lah. Oke. Jadi kalau misalkan Buto itu aku biasanya ngambilnya dari suara perut biar kayak besar gitu. Jadinya. Iya sih. Contohnya kayak gini. Biasanya kayak gitu. Ikutan Van. Bisa loh Ya, tapi bisa loh Ivan, bisa loh. Itu kan Keren. emang kan basicnya kan emang cowok Cowok, ya. iya, Kalau cowok Muti kan cewek tapi bisa Suara gunain cowok. Suara perutnya itu dengan baik gitu. Jadi Dan aku tuh searching ya, Mut. Iya, gimana? Ada suaranya Werkudara. Werkudara. Itu gimana tuh? Werkudara itu kan orangnya kayak cool. Jadi cool terus oke. benar-benar kayak tegas. Jadi dia gini. Wow, jelamprong. Adikku ono pon jelamprong. Ada lagi ya satu yang selain Werkudara. Ada Bagong. Iya, Bagong. Gimana tuh suaranya? Cobain deh. Bagong tuh kan lucu, Iya. jadi dia tuh komedi ya. Jadi kayak gini. Wah, Doro Werkudara iki kok ketoke kok meneng wae iki ngopo to? Kok bisa ya? Ivan bisa nggak Van? Saya ambiar nanti malah ya kalau di sini ya. Coba Mut, tadi kan Werkudara itu kayak tegas gitu. Ya tegas. Dan yang Bagong, ya. itu Lucu dia. ya. Coba bikin percakapan antara dua. Iya, buat Sebentar. percakapan gitu. Oke. Wah, Doro Werkudara iki kok ketoke kok galau men ki ngopo to yo. Wah, Bagong, ojo ngalang-ngalangi lakune Werkudara kowe. Lah, ngalang-ngalangi piye? Lah wong dikandani Bagong kok ngeyel to jenengan niku. Wis, rasah kakean ngomong kowe. Wah, Bagong, kowe minggiro Bagong. Kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong. Udah, tepuk tangan dulu dong. Aku jadi nyampe belibet loh. Belibet. Karena dengar suaranya Muti. Saking Kok bisa sih? Yang terlintas di pikiran kok bisa sih? perpindahannya itu. Iya. Switch-nya tuh smooth banget gitu. Iya bener sih. Iya. Karena kan ya udah biasa gitu ya Kak ya. Benar. Sekarang
Gimana kalau kita minta Muti suara cewek, Kak? Iya, oke. Ini kayak menarik nih kayaknya nih. Iya, kan menurut Muti itu lumayan susah ya. Iya, Susah. karena kan Muti condongnya ke Cowok, suara Nah, cowok, sekarang bener banget. yang cewek nih gimana? Jadi kalau suara cewek itu ada dua, ada lanyap, ada luruh. Kalau lanyap tuh biasanya kayak dia tuh genit, terus suaranya tuh lantang, cempreng gitu. Oh iya, oke. Contohnya misal Dewi Srikandi kayak gini. Kakang Arjuna, kok meneng wae iki nyopo to Kakang? Kayak gitu. Aku lihat Muti selain seru tapi kayak tertarik sih. Iya. Jadi pengen nonton Muti wayang gak sih? Iya. Iya. Penasaran banget aku jugaan. Terus kalau itu tadi yang genit, Yang genit, yang lanyap. sekarang yang luruh. Yang luruh itu biasanya kayak Dewi Kunti, Dewi Sembodro, Dewi Drupadi. Kalem ya. Kalem. Oke. Kakang Arjuna, Kakang ngopo kok meneng wae Kakang? Kayak gitu. Berarti emang kalem Kalem gitu. iya. Kalem. Kalemnya langsung berubah gitu ya kayak jadi emosinya yang genit terus langsung kalem. Itu hawanya, feel-nya itu langsung berubah. Iya benar sih. Setelah membahas watak-watak dan Iya. suara, gimana kalau kita tanya tentang mitos-mitos? Oh iya. Seru Oh banget. iya, aku ada pertanyaan lagi. Apa tuh, Kak? Kan kalau misalkan di dalang itu kan selain pakai tangan kiri, tangan kanan kan Tangan juga kanan. di kaki ya. Iya, di kaki Nah kanan. itu suaranya kayak ada yang beda. Apa sih namanya? Van? Yang ting ting ceng gitu gak sih? Ya, kok Iya. agak bingung deh suaranya. Itu alat Oh, biar iya. kayak suasananya itu makin hidup gitu loh. Nah, itu namanya keprak. 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 Nah, Yang membedakan. iya, yang membedakan sebelum itu kan ada apa? Keprak ya? Keprak. Terus ada gagrak, Gagrak. juga. Gagrak. Nah, Gagrak. Gagrak itu apa? Gagrak itu gaya. Oh gaya. nah terus kalau perbedaannya dari gagrak Jogja sama gagrak Solo itu apa? Kalau misal dikeprak, gagrak Solo itu suaranya kayak cek. Jadi lebih rame. Iya. Tahu. Solo itu cek. Cek. Kalau misalkan di gagrak Jogja, Jogja. dia suara kepraknya lebih ke ting gitu. Oh, berarti ya, yang kayak yang aku tadi sebutin itu ya, Kak ya? Ya ting ting Iya. ting. Ting 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 gitu. Bener Kalau banget. Muti ini biasanya apa? Aku di- sih pakai gagrak Solo, Solo. sih. Iya. yang apa tadi cek. Iya, benar banget. Terus dari wayangnya pun juga aku juga kan ya Iya. research gitu ya, research gitu ya, cari-cari gitu ya. Itu wayangnya yang Jogja, gagrak Jogja sama Iya. Solo itu beda. Beda. Nah, perbedaannya apa tuh? Jadi kalau gagrak Solo itu wayangnya lebih kayak tinggi-tinggi atau istilahnya panjang-panjang lah. Iya. Kayak ini berarti. Iya, kayak yang di awal Oh, tadi. ini Solo ya? Ini Solo. Solo. Tapi kalau misalkan gagrak Jogja itu dia lebih ke wayangnya lebih pendek, lebih agak sedikit pendek dari Solo. Oh. Iya. Berarti lebih. Oh iya, oke baru paham. Mungkin kita langsung bahas mitos ya sih. Iya. Kayaknya lebih seru gitu. Seru banget gitu. Ivan mau tanya, Natali dulu deh mungkin. Ya mau tanya. kan kalau dalang itu pasti Iya. lama nggak sih, berjam-jam sampai malam? Pastinya. Biasanya mulainya jam berapa sih? Kadang jam 7:30 atau kadang jam 8 juga. Dan sampai selesainya jam 10-an. 10-an, tapi kalau misalkan semalam suntuk bisa sampai jam 2 Dan itu tanpa henti atau tanpa tetap- henti dong. Gimana tuh kalau misalkan kita tiba-tiba Iya. ngerasa Ngerasa kayak kebelet mungkin kebelet BAB Iya, atau mau ngerasa mau buang air kecil gitu. Iya. Kalau kalau pengalamanku sendiri sih kalau udah di panggung duduk terus fokus ke wayangnya aja itu udah nggak ada rasa kayak kebelet lah mau ke belakang lah, itu udah nggak ada rasanya. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu. Berarti selama dalang itu nggak pernah ngerasa Nggak kayak pernah. kayak aku kebelet deh gitu. Nggak pernah. Dan itu ada mitos ya. Aku tuh pernah dengar kalau misalkan kita lagi dalang, Iya. rasa kebeletnya dari dalangnya itu pindah ke penonton. Nah, iya. Aku juga pernah tuh denger itu. Gimana? Kayaknya nggak tahu deh kalau aku sih. Cuma kalau mitos-mitos sih mungkin ya cuma yang
profesional aja yang tahu. Oke. Tadi kan udah bahas perwataan dan Iya. suara gitu. Gimana kalau kita tanya yang mitos? Iya. Tapi sebelum kita masuk ke mitos, mau ngasih ini dulu. Biar tambah Biar lebih kayak Ditambah. jeng 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 Iya. gitu kayak sih menegangkan lebih gitu. estetik Suasana. gitu ya Kak. Suasananya tuh lebih Menegangkan gitu. Menegangkan. Betul. Oke, aku Ivan atau aku? dari Natal dulu aja deh. Oke. Kalau misalkan Muti lagi dalang, Ya. itu kan mulainya sekitar jam 8 enggak sih? Ya jam 8, ya mungkin jam 8 jam setengah Selesainya jam? 8. Kadang kalau misalkan setengah cerita atau setengah waktu itu biasanya sampai jam 11 aja. Tapi kalau semalam suntuk itu bisa sampai jam 2 ataupun 3. Oh, oke. Wow. Berarti emang waktunya lama dan itu tanpa jeda. Nah, kalau misalkan tanpa jeda itu ya Kak, pasti kan penonton kan pasti ngerasa Iya. gimana ya, kalau misalnya kita kelamaan duduk, kita kelamaan kayak lihat, itu kan pasti ngerasa kayak kebelet. Kayak pasti Tapi manusiawi wajar banget nggak gitu. sih? Iya. Kan Iya. wajar banget gitu. Maksudnya Iya. kalau misalkan kita udah kelamaan, terus Iya. kita kan juga pasti minum, makan. Jadi kalau misalkan kebelet itu kan wajar banget gitu. Wajar banget. Nah, tapi kalau yang dalang Iya. itu bisa dalang di depan di panggung itu nonstop tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Nah, itu pas kamu dalang ngerasa kebelet gak? Ngerasa kayak nggak nyaman deh gitu. Kebelet jadi keringetan gitu. Nggak ada sih. Belum pernah kayak. Belum pernah. Belum pernah. Kok bisa? Karena udah Kan fokus. lama. Iya, tapi lama tapi kayak udah fokus ke ceritanya jadi kayak rasa kebelet apapun mau ke belakang itu kayak udah nggak ada aja gitu. Malah gitu ya kak. Malah kalau aku ya, aku Iya. sebagai penyanyi, misalnya kan aku juga nyanyi, itu kalau misalkan nervous, itu pasti keringetan, Iya. terus juga pasti bawaannya tuh mau ke kamar mandi. Bener sih. Entah ya itu kebelet BAB Iya, atau kebelet mau buang air kecil, itu pasti ada. iya. Tapi dalang, kalau Muti Dalang udah sih fokus. udah fokus. justru malah fokus ya. Iya, malah fokus. Oke, dan sekarang mitosnya kalau misalkan itu dalang itu rasa kebeletnya itu biasanya katanya Katanya. mindah gimana sih kak? Kayak dipindahin gitu Iya, ke penonton. Nah itu, Itu bener gak sih? menurut Muti gimana tanggapannya? Bener apa enggak? Kalau mitos sih mungkin ya kebenarannya belum ini sih ya. Kalau masalah mitos yang itu aku nggak tahu pasti sih. Cuma ya nggak tahu lah. Atau mungkin kan kata Muti tadi yang awal itu Iya. kan kamu nggak pakai ritual kan sebelum Enggak. sebelum dia nggak pakai ritual. Enggak, Nah tapi yang pakai ritual itu yang udah senior atau udah profesional. Profesional ya. Apa mungkin itu ada kaitannya gitu? Kayaknya sih mungkin aja ya. Oh, mungkin aja ya kalau yang ritual Kan itu ya. biar acaranya lancar gitu. iya, iya. Jadi nggak ada Tapi kendala. ya kalau misalkan dipikir secara rasional, Iya. pasti setiap manusia tuh ada rasa kebelet. Iya. Pasti. Dan itu waktunya lama, pasti penonton bakal Iya. tanpa dipindah pun bakal tanpa tetap kebelet gitu. tanpa ada mitos pun ya. Kita kan juga di sana kan juga minum makan Iya, itu kan minum, ya. makan. Jadi kayak ya ke kamar mandi, ke kamar kecil tuh wajar banget Iya. sih. Benar. Oke, terus kalau aku dengar-dengar kan Muti bisa nyinden, Iya. ya kan? Boleh nih gitu. Mungkin agak panjang aja nggak apa-apa kok. Agak panjang. Iya. Mungkin bisa tuh dipraktekin Mut. Dikit ini Iya. agak panjang atau Agak dikit? sedengan aja lah. Setengah, oke. Tak lelo, lelo, lelo ledung, cep menengo, ojo pijer nangis. Putraku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse. Tak lelo, lelo, lelo ledung, cep menengo,
ojo pijer nangis, putraku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse, tak gadang bisa urip mulya, dadi yo pendekaring bangsa, ngluhurke asmane wong tuwa, dadi yo pendekaring bangsa. Tepuk tangan dulu. Selain bisa dalang, bisa nyinden juga. Multi talent. Multi talent. Nah, terus kan kita udah bahas banyak banget ya Kak ya tentang Iya, benar wayang, tentang dalang. Nah, ini kan aku juga cari-cari nih kan. Iya. Tentang Pandawa nih. Pandawa. Nah, Pandawa itu kan yang kita tahu cuma ada 5 Iya, secara umum ya. secara umum. Tapi waktu aku nge-search itu ada 6. Nah, itu Iya. bisa dijelasin nih. Jadi kalau orang-orang lihat kan mungkin Pandawa itu cuma ada 5 ya. Tapi cerita sebenarnya itu Pandawa itu aslinya ada 6. Jadi Yudhistira itu punya kakak namanya Narpati Basukarna atau Karno. Oh, Karno ya. Karno Iya, ya, iya. Karno kan tahu. Iya, ya. tahu. Nah, itu tuh ceritanya. Jadi Kunti itu dulu kan kayak mungkin dikasih mantra, kok diajarin mantra. Nah, tanpa sengaja tuh dia kayak nyebutin mantranya itu. Dan tiba-tiba tuh kayak Dewa Surya atau Bathara Surya itu datang terus kayak ngasih anak ke Kunti. Tapi itu yang uniknya itu lahirnya dari telinganya Kunti. Jadi telinga. Iya. Dari telinga. Mungkin kalau zaman sekarang nggak make sense ya Kak. Iya kan, nggak make Nggak sense gitu. percaya gitu ya Kak. Tapi Iya. mungkin zaman dulu gitu ya kan. Iya. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya kayak gitu. Iya. Oh ya, satu hal kalau membahas wayang, aku tuh bertanya-tanya, wayang itu benar-benar kejadian nggak sih? Nah, iya. Gue juga penasaran tuh. Kalau benar-benar kejadian sih mungkin kurang ini ya, kurang apa sih namanya, kurang Kurang apa namanya Kak? ini loh, kurang Valid gitu Iya, kurang infonya. valid. Maksudnya kayak kurang valid. mungkin masih simpang siur gitu ya. Iya, masih simpang siur. Cuma kalau dari mungkin alur ataupun filosofinya itu beneran kayak ya di kehidupan Nyata. kita ya, kehidupan nyata. Iya, gitu. iya. Bedanya kalau di cerita-cerita wayang tuh ada kayak energi-energi, kekuatan-kekuatan gitu gak sih? ada kekuatan gitu. Kayak misalnya ada dewa api, misalnya dewa bulan, itu ada. Berarti kekuatannya tuh ya ada di wayang itu gitu ya Kak ya. Iya. Dan wayang sendiri ini diciptakan itu udah lama banget. Lama banget itu. Karena kalau kita lihat mungkin Sunan Kalijaga, dia iya, kan iya. menyebarkan agama Islam Iya. juga lewat wayang gitu ya? pagelaran wayang Iya. gitu. Iya, Jadi iya, udah iya. lama banget lah. Oh, mungkin kita kayaknya udah di penghujung acara gak sih? Karena kita kan udah bincang-bincang banyak banget. Lumayan gitu. banyak sih tentang wayang. Jadi Iya. pengetahuanku tentang wayang itu Iya. meskipun Nambah dikit gitu. itu Iya, nambah tapi gitu. tetap nambah. Aku juga gitu sih. Dan sekarang harapanku itu aku bisa nonton Muti Iya. wayang. Iya. Salah. Nonton Bisa Muti nonton Muti dalang. dalang. Iya, benar-benar. Kapan ya Mut? Kira-kira? Ditunggu aja. ditunggu Tunggu aja aja ya. lah. Aku juga penasaran sih lihat secara langsung maksudnya Muti dalang tuh kayak gimana. Nah, karena ini kan udah di akhir ya Van Iya. ya. Harapannya Muti untuk kedepannya, mungkin cita-citanya Muti itu apa, dan harapan Muti untuk penonton yang untuk Gen Z Iya. yang menyepelekan tentang melestarikan budaya. Oke, mungkin untuk harapanku sendiri ke depannya tuh kayak aku pengen bisa ngelestariin wayang ini
terus lah pokoknya mungkin ya sampai gede sampai mungkin tua Iya, gitu. Nyampe punya cicit lagi Iya. ya. Terus kayak ya mungkin kalau membahas cita-cita sih aku pengennya jadi pegawai tapi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga. Jadi tetap melestarikan Iya, kerja tapi tetap ada unsur budaya. budaya dan iya, seni benar budayanya banget. gitu. Iya. Terus untuk harapan bukan harapan ya apa kayak Motivasi. motivasi Iya. buat Gen- sobat semati dan Gen Z ya yang Gen Z Iya. yang kan menyepelekan Sobat Semati gitu. juga Gen Z ya kak. Iya sih bener sih, rata-rata Gen Z Iya. ya. ya, mungkin kayak boleh sih kita mengikuti zaman, terus boleh kita kayak mengikuti zaman yang modern, tapi sebaiknya kita ingat-ingat lagi lah perjuangan para orang tua Iya. dulu yang sudah melestarikan budaya, yang memperjuangkan budaya Indonesia ini gitu. Jadi tetap diingat gitu. Iya. Nah, terus nih, nanti kalau Muti udah dewasa, Iya. udah nikah, terus udah punya anak. Nah, ada Harapan? pengen enggak gitu. Buat nyalurin bakatnya Muti Kayak turun-temurun iya, gitu. ke anaknya, ke anakmu gitu. Pastinya pengen banget lah. Anak kan kalau misalkan bukan kita itu lalu siapa lagi yang mau? Iya, bener Iya, sih. iya, bener sih. Apalagi budaya makin hari makin luntur Makin ya. luntur gitu. Tapi aku percaya sih kalau misalkan nanti udah punya keturunan itu pasti bakatnya Iya. itu udah temurun-temurun. Iya, betul. Turun-temurun gitu. Karena kan emang udah ada basicnya nggak sih, Iya. Van? Iya. Udah ada basicnya, terus juga memang dari keturunannya pun ya memang udah kayak gini. Iya, benar. Pasti kalau- Dari Mbak Buyut ya? Iya. Iya Mbak Buyut. Oke. Kalau ngajarin kan pasti bisa lah. Pasti. Oke, kayaknya kita udah Iya, kayak nggak udah ada ngobrolin. percakapan lagi nggak sih? Udah ngobrol lama banget ya. Iya, Kak, kita. benar banget. Mungkin segini dulu nggak sih, Iya. Van? Kita nemenin Sobat Semanti. Ya segini dulu obrolan kita Iya. kali ini, dan semoga apa yang kita obrolin, apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat nih bagi Sobat Semanti dan teman-teman yang ada di luar sana. Oke, Benar. sekian dari kita. Sampai See you. jumpa. Bye. Bye. Mungkin Muti ke kamera juga. Bye bareng. Bye.